Assalamualaikum guys ya. Jadi di konten kali ini saya akan membuat konten yang bermanfaat lagi bagi kawan-kawan sekalian. Oh ya, kalian sudah mendengarkan berita COVID-19. Nah, jangan lupa memakai atau mematuhi protokol kesehatan, Mas. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak karena pada dasarnya kasus COVID-19 ini sudah meningkat dan saya rasa terus meningkat. Pada level 4 itu PPKM terjadi karena kasus di Indonesia ini masih sangat meningkat. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia baik mematuhi protokol kesehatan. Contohnya saja di lingkungan kalian saja memakai masker. Oke, pembahasan konten kali ini ialah kalian pernah mendengarkan yang namanya berkomunikasi. Jadi kita sebagai makhluk sosial ini perlunya ada berkomunikasi, baik itu tidak langsung maupun langsung. Komunikasi juga sering melibatkan kesalahpahaman yang terjadi, baik itu di dalam masyarakat maupun di sekitar kita. Contohnya saja ketika kalian sedang membicarakan orang lain atau kalian menasihati orang tersebut dan terjadi kesalahpahaman yang berujung malapetaka bagi kita. Berikut adalah 5 etika paling penting saat berbicara dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial kita perlu adanya berkomunikasi. Yang kesatu ialah fokus kepada lawan bicara. Yang kesatu ini kalian perlu adanya interaksi terhadap lawan kalian. Ketika lawan kalian atau berbicara, kalian harus fokus, benar-benar fokus. Karena jangankan kita sering melihat ketika sedang rapat, misalkan nih si kakak tersebut lagi menjelaskan materi atau menjelaskan nasihat yang akan diberikan kepada kita. Ketika kalian tidak fokus apa yang dibicarakan, pasti kalian akan ditunjukkan topik permasalahan tersebut. Dan yang kedua ialah jaga sikap tubuh agar terlihat tetap sopan. Yang kedua ini sangat penting bagi kalian. Ketika lawan bicara kalian itu dewasa, kalian perlu yang namanya menegakkan tubuh atau harus tegap. Ketika lawan bicara kalian itu dewasa dan lebih tua dari kalian, ketika mungkin kalian merasakan yang namanya menunduk ketika lawan bicara kalian itu dewasa, pasti kalian itu dicap yang namanya penakut atau takut ditunjuk atas pertanyaan yang kakak itu diberikan. Dan ketika berbicara dengan orang kecil atau anak kecil, kalian harus melembutkan perkataan kalian, karena anak kecil itu kan seringkali mengecap kita ini kakak-kakak yang tidak bisa berkata apa yang berkata kasar. Padahal kita berbicara terlalu keras itu memungkinkan itu tidak bisa marah. Jadi yang ketiga itu hindari kata-kata yang sulit yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh lawan bicara. Dan yang ketiga ini kalian harus menghindari yang namanya kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Contohnya saja kalian berbicara di dalam grup WA, grup Twitter, grup Telegram. Nah, di situ saja kalian bisa yang namanya memperhatikan kata-kata tersebut yang tidak bisa dimengerti oleh lawan bicara. Contohnya saja di dunia kampus atau di dunia perkuliahan, ketika kalian menanyakan tentang tugas, kalian harus yang namanya
berinteraksi sesama lawan jenis atau sesama kalian semua. Ketika salah satu kawan kalian itu membicarakan dan ketika kita tidak mengerti bahwasanya apa sih yang dibicarakan kawan kalian itu, nah di situ saja kalian harus menghindarkan kata-kata yang sulit dan tidak dimengerti oleh lawan bicara kita. Dan yang keempat, saat bicara dalam grup gunakan bahasa yang dimengerti. Nah, contohnya saja yang seperti saya jelaskan tadi dengan nomor 3. Banyak sekali orang-orang itu seringkali bertanya bolak-balik, bertanya tentang itulah, tentang itu. Sorry guys, bahasa Palembang. Jadi kemungkinan di dalam grup itu seringkali yang namanya kesalahpahaman yang terjadi. Ketika si A membicarakan apa sih materi yang ibu kasih tadi atau dosen yang kasih tadi, dan si B yang menjawab, oh ya, yang dikasih materi oleh dosen tadi bla 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 misalkan. Nah, dari situ saja kita harus berbicara dengan di dalam grup dan harus sopan. Dan yang kelima itu selalu konsisten. Baik itu di dalam berkomunikasi maupun di kehidupan itu, kalian harus yang namanya berkomitmen dalam pendirian. Apa itu komitmen? Komitmen itu pendirian kalian, dan kalian tidak bisa mengganggunya lagi karena suatu hal. Komitmen itu pun juga sering kita lihat atau sering kita dengar kan. Misalkan kalian ingin menggapai cita-cita, kalian ingin menggapai sesuatu, kalian berkomitmen begini, aku harus menjadi pemimpin, aku harus menjadi pejabat kampus, aku harus menjadi orang yang cerdas. Nah, kalian di situ saja kalian harus berkomitmen dalam pikiran maupun pendirian kalian. Tetapi yang topik kita bahas sekarang itu tentang berkomunikasi kan sesama makhluk sosial ini. Tidak usah jauh-jauh ketika kalian berkomitmen bahwasanya saya harus menjaga etika dalam berkomunikasi. Misalkan kalian berkomitmen harus fokus terhadap lawan bicara, dan keesokan harinya ada kakak-kakak itu mengajak kita untuk rapat, dan ketika itu saya datang atau kalian datang, apa yang pertama kali kalian pikirkan ialah yang perkataan tadi, yang aku harus fokus terhadap pembicaraan tersebut. Nah, itulah yang namanya komitmen dalam pendirian maupun dalam pikiran. Ketika kalian tidak berkomitmen, contohnya saja kakak itu sedang menjelaskan apa yang terjadi di permasalahan tersebut, kalian tidak fokus dan kalian itu main HP dan menundukkan kepala, tidak fokus apa yang dibicarakan oleh kakak tersebut, kemungkinan kalian itu tidak berkomitmen dalam pendirian maupun dalam pikiran. Ketika komitmen itu menjadi suatu yang didambakan atau sesuatu yang harus dicapai, karena etika di dalam berkomunikasi itu sangat penting supaya tidak menimbulkan yang namanya fitnah atau kesalahpahaman yang terjadi yang berujung menjadi perpecah belahan kedua belah pihak. Mungkin kawan-kawan sekalian bisa memahami yang namanya fokus kepada lawan bicara, jaga sikap tubuh dan tetap sopan, menghindari kata-kata yang tidak dimengerti oleh lawan bicara. Dan yang keempat tadi, saat berbicara dalam grup, gunakan bahasa yang dimengerti. Jangan ketika bahasa kita orang Palembang nih, apa kita orang Indonesia nih, kalian
mencampurkan aduk bahasa ketika orang Palembang dimasukkan oleh orang Indonesia. Yang ada orang Palembang malah menanyakan dengan kata-kata orang Palembang, yaitu banyak hurufnya yang O. Dan orang Indonesia pun atau gaya bahasanya, kamu di mana? Dan orang Palembang, oh kau di mana? Mungkin itu sekedar bermain saja guys. Dan yang kelima itu selalu konsisten dalam diri maupun di kehidupan sekalian. Ketika sebuah proses itu tidak ada yang namanya konsisten, kalian tidak bisa mencapaikannya. Ketika hidup kalian itu mempunyai komitmen atau konsisten terhadap waktu, konsisten terhadap pekerjaan kalian, konsisten dalam perkuliahan kalian bisa yang namanya itu yang katakan disiplin dalam makhluk sosial. Jangan lupa guys, dukung terus YouTube saya Akbar Xming, karena ketika sebuah perjuangan itu tidak bisa yang namanya berhenti. Kalian harus berproses, kalian harus berjuang dan berusaha mencapaikan hasilnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys ya. Jadi konten hari ini gitu saja ya guys, karena kalau lama-lama mungkin kalian bingung tentang pembicaraan tersebut dan bosan kan. Jangan lupa dukung terus channel Akbar Xming ini, gratis kok, tidak bayar, tidak dipungut biaya. Saya Akbar Xming, see you next time guys, bye bye.